Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman. Kita hidup berdampingan dengan berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Namun, di era media sosial, perbedaan seringkali dijadikan bahan untuk menyebarkan kebencian dan prasangka. Tanpa disadari, satu postingan dapat mempengaruhi cara pandang banyak orang. Kisah berikut menggambarkan bagaimana ujaran kebencian di media sosial dapat memicu stereotip sekaligus mengingatkan kita pentingnya menjaga identitas nasional dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Guys, kalian tahu nggak ada berita viral nih? Apa lagi yang bilang drama artis? Bukan, itu lebih parah tahu. Ada postingan yang bilang kalau orang dari suku tertentu nggak bisa diajak kerja sama, egois, suka cari masalah. Nih lihat nih. 3. Serius coba lihat. Nah, lihat tuh komennya. Banyak banget tuh lihat. Yang setuju. Iya. Wah, komennya malah makin parah. Ada yang bilang pantas aja mereka dijauhi. Iya kan? Tuh. Ini tuh bukan sekedar pendapat gak sih? Ini dalam masa ujian kebencian. Iya, tapi kalau ngomong banyak itu berarti ada benarnya dong. Belum tentu mon, banyak orang ngomong hal yang bukan berarti itu fakta. Oh gitu ya. Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Sayangnya, pengalaman buruk terhadap satu orang seringkali membuat kita mengeneralisasi seluruh kelompok. Disinilah prasangka mulai terbentuk. Jujur ya, aku tuh punya pengalaman yang gak enak sama orang Padang. Apa tuh? Ada lah pokoknya. Jadi pas aku lihat postingan itu kayak ada benernya juga sih, gitu. Nah, itu dia. Kita sering menilai satu orang hanya dari pengalaman sama satu atau karena 2 orang. Ada benernya juga sih. Menurutku nggak juga sih. Coba kita bayangin semua orang bilang orang Medan itu galak, orang Padang itu pelit, dan orang dari daerah tertentu itu malas. Pasti kita juga nggak terima kan? Iya juga sih, kesel kalau di generalisasi. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Nggak bisa satu kesalahan langsung mewakili seluruh suku ataupun kelompok. Media sosial memberi kebebasan kepada siapa saja untuk membagikan informasi. Namun, kebebasan tersebut juga disertai tanggung jawab. Satu unggahan yang disebarkan tanpa berpikir panjang dapat melukai banyak orang dan memicu perpecahan. Emang ini ngapain? Aku mau repost postingan biar orang-orang pada tahu. Loh, ngapain di-repost? Kan bisa tersebar jadinya. Ya, biar orang-orang bisa hati-hati. Coba pikir, kalau kamu repost, orang-orang yang baca bisa jadi percaya dan mereka jadi punya prasangka buruk sama satu suku hanya karena satu postingan. Iya juga ya. Belum lagi kalau ada yang tersinggung di kolom komentar, nanti jadinya malah saling membenci. Terkadang di media sosial, satu postingan dapat menyebar secara cepat. Apalagi sesuatu yang bisa kita anggap sepele dapat menyebabkan dampak yang sangat besar. Ya deh, aku nggak jadi sebarin postingan itu. Oke. Perbedaan sebenarnya bukanlah masalah, justru melalui keberagaman kita belajar saling mengenal, saling memahami, dan menghargai satu sama lain. Persahabatan mereka menjadi bukti bahwa perbedaan tidak menghalangi kebersamaan. Ngomong-ngomong kita berdua ini dari daerah ya? Iya dong. Aku baru kepikiran kalau aku dari awal percaya sama stereotip itu, mungkin aku nggak bakalan nyaman berteman sama kalian. Padahal selama ini kita baik-baik aja. Nah, justru kan kita sering kerja kelompok bareng, bantu-bantu tugas, ataupun ke kantin bareng. Benar juga sih, berarti perbedaan itu nggak jadi masalah ya kan? Iya.
yang bikin masalah itu justru cara kita memandang perbedaan gitu ya. Nah, itu dia makanya Indonesia bisa bertahan sampai sekarang karena masyarakatnya itu belajar hidup berdampingan meskipun berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Keberagaman merupakan bagian dari identitas nasional Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa meskipun berbeda-beda, kita tetap satu bangsa. Karena itu, menjaga toleransi dan menghormati perbedaan adalah tanggung jawab seluruh warga negara. Kalian tahu nggak kalau salah satu identitas nasional Indonesia yaitu adat dan keberagamannya? Maksudnya? Ya sesuai fakta, Indonesia itu memiliki banyak sekali suku, budaya, bahasa, dan keberagaman lainnya, tapi tetap satu negara. Makanya semboyannya itu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi perbedaan itu bukan ancaman, tapi justru kekuatan bangsa kita. Kalau dipikir-pikir, kalau semua orang sama, mungkin Indonesia nggak akan kaya budaya seperti sekarang. Betul, makanya ketika ada ujaran kebencian yang menyerang suku atau kelompok tertentu, sebenarnya itu juga mengancam persatuan bangsa. Oke, aku nggak jadi repost postingan itu deh. Aku malah mau kasih komentar positif. Wah, mantap. Isinya apa? Nah, ini komentarnya. Gimana kalau kita nggak mengeneralisasikan satu suku hanya karena pengalaman pribadi? Kita semua berbeda, tapi tetap sama-sama warga Indonesia. Nah, itu baru keren. Aku jadi sadar, kadang jempol kita di media sosial itu bisa nyakitin orang lain tanpa kita sadar. Makanya sebelum posting atau komentar, dipikir dulu apakah ini bermanfaat atau malah bikin orang lain tersinggung. Di era digital, menjaga persatuan bangsa tidak hanya dilakukan melalui tindakan dunia nyata, tetapi juga melalui sikap kita di media sosial. Sebelum membagikan sebuah informasi, pikirkan dampaknya bagi orang lain. Jangan biarkan ujaran kebencian merusak persaudaraan dan keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Mari menjadi generasi yang bijak, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Karena perbedaan bukan alasan untuk saling membenci, melainkan kesempatan untuk saling memahami dan menghargai. Sekian video aktualisasi dari saya. Assalamualaikum